Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kita membuat soal ulangan bagi siswa kita. Bisa soal ulangan, bisa juga soal ujian. Nah, kita mulai tentu saja dengan membuka Microsoft 365. Ya, Bapak Ibu bisa memilih yang form Bapak Ibu ya, dari Microsoft 365. Ini ya Bapak Ibu ya, yang form. Ya, kalau yang soal sebelumnya saya sudah membuat angket dari new form, survei pembelajaran biologi. Kali ini saya ingin membuat soal ulangan harian. Oke, kita bikin judulnya. Nih misalnya Bapak Ibu, kemudian kita bisa mengambil gambar. Ya. Gambarnya sudah masuk, kemudian kita bisa menuliskan di sini instruksi umum. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan untuk siswa menuliskan nama. Nama. Ini siswa untuk menjawabnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi kelas. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu tuliskan ini ya, required, diklik. Ini juga diklik yang required. Jadi siswa wajib menjawab nama dan kelas. Seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, nama dan kelas. Setelah itu kan kita masuk ke soal-soalnya nih Bapak Ibu. Saya anjurkan Bapak Ibu harus membuat pemisah antara ini nama kelas sama soal-soal di bawah. Karena soal-soalnya mau kita acak Bapak Ibu. Kalau kita tidak membuat pemisah atau section, nanti nama dan kelas ini akan ikut teracak bersama soal-soal, kan kelihatannya jelek ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita tinggal mengklik lagi add new. Lalu pilih ini Bapak Ibu, yang more, kemudian Bapak Ibu pilih yang section. Nah, artinya dia akan terpisah, ini terlihat Bapak Ibu ya, antara nama dan kelas dengan masuk ke soal-soal. Jadi ini yang di bagian atas kita bisa menuliskan misalnya A, multiple choice. Oke, kemudian ini isilah dengan atau pilihlah gitu ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat misalnya. Oke, kemudian kita pilih yang add new, lalu kita pilih choice. Nah, ini kita sudah menyiapkan soal sebelumnya, atau Bapak Ibu juga bisa langsung mengetik di tempat tadi ya. Ini karena saya mau cepat, kita pilih saja apa yang sudah ada. Kita lihat lagi, cat, besi, pasir, semen, batu bata. Oke, cat, besi. Ini kita isi dulu ya Bapak Ibu ya, poinnya ya. Misalnya untuk soal ini poinnya 10. Pasir, semen, batu. Oke, jadi ini siswa berandai-andai ya Bapak Ibu ya.
Jika sebuah bangunan rumah dibangun oleh suatu individu, keberadaan sel pada bangunan tersebut ibaratkan sebagai apa gitu ya. Ini kita meminta siswa untuk berimajinasi ya. Nah, kalau ini jawaban yang betul, yang batu bata, maka kita klik ini. Ini adalah jawaban yang betul. Ini terlihat oleh kita, tetapi oleh siswa tidak terlihat, Bapak Ibu. Bisa dibuktikan dengan preview. Kita lihat tampilannya. Nah, ini lihat Bapak Ibu, karena tadi saya membuat section, jadi ini harus dijawab. Baru kita bisa melihat yang berikutnya. Ini misalnya kita buat saja begini ya Bapak Ibu ya, biar lanjut. Nah, ini muncul dia. Multiple choice. Nah, masuk ini Bapak Ibu. Dan ini tidak terlihat ya jawabannya, dan sudah ada poinnya langsung di sini. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Kita tambahkan misalnya soal yang ada gambarnya gitu ya. Kita tinggal pilih aja. Kita pilih choice. Oke. Di sini kita cari gambar misalnya. Saya mau mencari gambar organel sel Bapak Ibu ya. Kloroplas. Klik. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi sendiri ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kloroplas ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal add. Gambarnya ini meski terlihat di samping, tapi nanti pas waktu di tangan siswa itu posisinya di bawah Bapak Ibu. Ya, ini kita tulis misalnya, sebentar ya Bapak Ibu, ini sepertinya berbeda. Oke, tidak apa-apa. Itu kita tinggal tambahkan aja. Ini misalnya lisosom, kloroplas, nukleus, lalu badan Golgi, lalu ini retikulum endoplasma misalnya. Nah, jawaban yang benar kan kloroplas Bapak Ibu ya. Kita tinggal klik ini adalah jawaban yang benar. Oke, poinnya juga sudah ada. Lalu ini juga sudah required ya. Nah, kita coba lagi yang tipenya teks misalnya ya. Kalau siswa menjawab dengan jawaban pendek. Oke, kita ambil. Tinggal kita pastekan aja Bapak Ibu, Ctrl V ya. Lalu ini jawabannya kita tulis di sini. Membran inti. Saya anjurkan Bapak Ibu membuat soal pendek aja, soal jawaban singkat, jangan jawaban yang panjang. Karena kalau jawaban yang panjang, sistem nanti akan membaca persis seperti yang ditulis oleh gurunya gitu kan, kasihan. Kalau jawaban panjang itu variabelnya cukup luas, banyak poin-poinnya, jadi mending jawaban pendek, singkat, padat, jelas, bisa langsung terbaca oleh sistem gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu misalnya ada soal teks yang juga menuntut jawaban pendek, tetapi berupa angka gitu Bapak Ibu. Maksudnya siswa bisa menjawab, harusnya jawabannya adalah 7 misalnya. Jawabannya 7, tapi siswa menjawabnya tulisan 7 begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu caranya bagaimana? Nanti tinggal di ini katakanlah berapa titik-titik gitu ya. Lalu agar siswa menjawab hanya berupa angka, itu kita bisa menambahkan subtitle di bawahnya. Terus kita kasih instruksi jawaban, misalnya jawaban hanya berupa angka.
Oke, jadi ini kita membantu mengarahkan siswa untuk dia menjawabnya hanya dalam bentuk angka seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita klik lagi required. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau guru matematika? Guru matematika mau membuat soal juga gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi nanti tinggal dipilih di sini, pilih yang math. Kita hilangkan dulu. Nah, pilih yang math. Langsung muncul equationnya Bapak Ibu. Seperti itu. Ini pun juga bisa diganti nanti, yang teks bisa diganti angka gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga. Oke, kalau ini sudah selesai, kita bisa share. Nanti ini previewnya bisa diganti-ganti ya. Mau seperti ini atau backgroundnya ya Bapak Ibu ya, bisa diganti-ganti atau seperti ini. Terserah saja. Ambilnya di sini ya Bapak Ibu di theme. Kalau sudah kita bisa preview, kita bisa melihat tampilannya. Oke. Ini karena section ya. Jadi yang ini harus dibaca, harus ditulis dulu baru kita bisa melihat yang berikutnya. Ini misalkan aja ya Bapak Ibu ya. Kita isi untuk kita bisa melihat. Nah, ini jadi kelihatannya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, ini sudah, jangan lupa di setting Bapak Ibu. Kita back dulu. Kemudian kita setting. Nah, kalau ini kita buat untuk satu kelas, ini otomatis ya Bapak Ibu ya, ini 50 poin ini karena tadi soalnya belum habis ya. Kalau memang mau 100 ya 10 soal gitu ya. Kalau mau 20 berarti tidak 10 lagi, poinnya 5 begitu ya Bapak Ibu ya, kalau 20 soalnya. Oke, ini otomatis ya, hasilnya itu bisa muncul. Kemudian siapa yang bisa mengisi, kita karena ini untuk satu kelas saja ya kita bisa pilih ini Bapak Ibu. Terus bisa pilih record name, one response per person, artinya hanya satu orang ya yang boleh melakukan ini ulangan. Jadi hanya satu untuk satu orang gitu. Kemudian ini kita centang untuk mendapatkan, lalu ini start date, tanggal mulai ujiannya ya Bapak Ibu. Karena ini ulangan kita bisa set waktu, ini udah saya set tadi ya jam 11. Lalu akhirnya itu nanti jam 12. Kemudian, nah di sini tidak bisa hidup nih shuffle questionnya Bapak Ibu, tidak mengapa. Nanti Bapak Ibu bisa mengaturnya di sini. Di questionnya ini, Bapak Ibu bisa mengatur atau mengacak opsi jawabannya ini. Di mana tempat kita bisa mengacaknya, tuh Bapak Ibu bawanya ke sini, ke require ini, tinggal dipilih yang shuffle option. Jadi dia nanti setiap orang beda-beda Bapak Ibu posisinya. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu mungkin ada yang memakai ini naik turun ini, lalu nanti akan bingung kenapa tidak muncul poin atau bagaimana untuk penambahan opsi. Itu ada dua dia Bapak Ibu ya, ini sisi paling luar dan ini yang sisi bagian dalam. Nah, tuh jangan bingung. Sisi bagian dalam itu kita bisa melihat nanti yang required, tapi kalau Bapak Ibu memakai kursor yang di luar, yang requirednya itu tidak kelihatan tuh. Jadi jangan bingung Bapak Ibu ya, ada sisi bagian luar, ada sisi yang di bagian dalamnya. Nah, tinggal diklik saja ini, terus dia akan muncul. Begitu ya Bapak Ibu ya, poinnya juga akan muncul. Jadi jangan nanti bingung seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya pikir cukup sekian. Untuk masalah link dan lain sebagainya sama seperti di kuis.
tinggal kita pilih share, kita copy linknya, lalu dipendekkan, tinggal kita bagi ke siswa, atau kita bagi ke guru tim teaching untuk bisa mengedit ini, tinggal kita klik ini saja Bapak Ibu. Demikian tutorial untuk bagaimana caranya membuat ulangan untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.